Maka Islam jangan dikatakan tidak ada istilah ta'aruf, ada, cuma modelnya sama dengan yang kita artikan sekarang. Kalau yang dilakukan anak-anak muda kita sekarang, I love you, cinta kamu, itu bukan ta'aruf dalam Islam. Karena cinta itu sangat cinta kepanjangan. Cium. Titik mana itu nanti lihat orang datang sebelah karena aku baca kan bahaya maka tidak tentu. Lalu apa hukumnya bagi orang yang membiarkan dirinya untuk tidak menikah padahal dia menikah itu kan ada sunnah, ada haram, ada wajib, ada makruh. Ketika wajib, andai kata dia tidak bisa mengendalikan dirinya makan zina, wajib. Ketika sunnah, manakala dia makan secara psikologis, secara fisik dan psikis, kemudian dia ada belanja. Sunnah, sudah dia punya pencarian, matang secara kondisi tubuh, matang secara akal, sunnah bagi dia. Makruh hanya modal cinta. Nah, dong betul modal cinta. Makruh. Ini modal. Ini modal. Nah iya. Tapi makruh. Nah iya. Makruh boleh. Haram jika berniat untuk menyakiti. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita. Kita bisa melaksanakan kegiatan kita bisa melaksanakan rutinitas kita. Terlaksana dengan baik sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Jika itu kita laksanakan dengan ikhlas dan cinta maka menjadi ibadah bagi kita semuanya. Tapi manakala semuanya dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bagi kita di akhirat nanti, karena salah satu ayat Al-Quran mengatakan bahwa yustorehuna ala seluruh manusia kebiasaan nanti di akhirat. Mereka minta ingin dikembalikan ke dunia dengan amal soleh supaya kami ganti kerja-kerja kami yang baik pun menjadi baik. Mudah-mudahan tidak demikian. Kemudian salawat kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga salawat yang kita zikirkan dan kita lafazkan menjadi bermanfaat bagi kita dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di ketika itu tidak berguna harta, tidak berguna anak, tidak berguna siapapun kecuali hati yang sejahtera. Hanya syafaat Rasulullah yang kita nanti. Sehingga dengan syafaat ini insyaallah kita akan tertolong nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kekayaannya hanya sekedar bincang-bincang saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena dari segi kemampuan kita sudah mulai mencapai kalau sudah sempat bincang-bincang. Maka oleh sebab itu kita sambil bincang-bincang tentang pengajian kita, manakala nanti ada yang tidak pas, ada yang salah, mohon diluruskan. Ya. Karena ini hanya rutinitas kita yang sifatnya berkegiatan. Pada saat ini di dalam kegiatan kami, mari kita berdoa bersama semoga ini adalah montan ini untuk isinya. Karena kalau menghadapi Muhammad lebih etik, tapi kalau menghadapi seperti ini takut salah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak salah yang akan kita bicara
seputar fikih dalam berdoa. Yang belum berdoa bagaimana izin atau langsung berdoa? Iya. Gimana saya katakan? Sini aja. Ibunya dulu. Sini aja. Sini biar cari. Saya Ustaz bisa kan? Ada lagi? Belum. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Landasan kita yang pertama di dalam Al-Qur'an, tolong yang habis diluruskan kalau salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahid." Yang sekiranya fankihu maka bernikah. Maka sesuatu yang kau anggap membawa senang, yang kau lihat baik. Jadi makna tauba itu sama kalau kita tengok kamus. Minan nisa'i dari berdua, 2, 3, 4. Tapi jika kita tidak sanggup atau mampu membawa 2 sampai 5, 1 lebih baik. Arti makna kinayahnya apa? Dari 1, 2 dan 3 istri 1 lebih baik. Jadi bukan berarti walaupun ada ayat Al-Quran yang 1, 2 dan 3 itu fawahidah ini lebih bermanfaat, lebih fadilah daripada 2 dan 3. Kenapa dia dikedepankan? Ternyata dikhawatirkan banyak terjadi jika 2 dan 3 itu tidak romantis maknanya. Sekarang itu ada 2, 3 dan 4 boleh, tapi lebih baik yang 1 dan 2 tidak ada. Maka ayat ini adalah sebagai dasar kita untuk mengambil hukum fikih. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama fa iftidah. Artinya fa berbuat ingkiru ada fi'il amar di sana. Fi'il amar yang Allah perintahkan kepada kita. Menikahlah oleh kami. Kalau ada subha berarti itulah sudah ada kesanggupan untuk dia. Kita tidak mungkin menyuruh anaknya kalau pandai menyambut, ya kan? Kita nggak mungkin menyuruh anak manjat batang pinang. Kalau yang mau manjat dan tergoleng saja dia nggak pandai, kan? Maka mustahil. Yang itu. Gimana Ustaz Batubara? Saya bertemu dengan kuatannya anak. Pas lihat itu nangnya 2. Mana yang kayak? Lihat ya. Maka nggak mungkin. Maka datang perintah itu Allah memberikan perintah itu setelah terlebih dahulu ada syarat-syarat baru cocok. Nanti kalau syarat ini pas untuk dia tidak menikah termasuk kita ayat. Ya, Allah sudah berikan rambu, sudah pas syarat ini untuk dia, namun tidak mau dia menikah, hati-hati bertanya. Dalam artian, mari kita bahas dulu yang menurut kesederhanaan ibu kami dan menunjukkan bahwa tidak ada salah-salahnya. Pakai ada waw jamaah di sana. Waw jamaah itu adalah waw jamaah jamaah salim yang menunjukkan pernikahan itu motornya laki-laki. Manakala semenjak laki-laki kami ini bisa menjadi penggerak yang baik keluarga baik. Jika
laki-laki ini tidak ada ilmunya, tidak tahu tentang makna sebuah pernikahan, keluarga berantakan. Maka balapan di sana sesuatu yang membuat kamu senang, sesuatu yang membuat kamu manis, sesuatu yang membuat kamu merasa bahagia. Siapa perempuan yang kau jumpai dalam hidupmu? Perempuan ini sudah membuat kita senang, bahagia setelah dijalani ta'aruf. Maka Islam jangan dikatakan tidak ada istilah ta'aruf, ada, cuma modelnya sama dengan yang kita artikan sekarang. Kalau yang dilakukan anak-anak muda kita sekarang, I love you, cinta kamu, itu bukan ta'aruf dalam Islam. Karena cinta itu sangat cinta kepanjangan. Cium. Itik malu. Itu. Nanti lihat orang datang sebelah kan aku baca kan Bahaya. Maka tidak ta'arufnya bagaimana? Diajari Rasulullah dalam hadis. Nikahi perempuan karena 4 hal. Bukan itulah nasab. Kau tahu. Ini sudah lewat. Linasabiha, lijamaliha, limaliha, lidiniha. 4. Jadi masa tahunnya itu yang perlu teliti dia. Cantik itu relatif, cantik menurut cantik. Maka pertanyaan itu bukan yang lain. Yang 4 hal inilah proses ta'arufan. Ketika ini sudah ada, tidak sadar ada, alhamdulillah, jangan cari yang sempurna, nggak ada. Jangan pula semua orang mencari sempurna. Kalau apa mencari sempurna, apa yang harus sama-sama urusan sama. Jadi di proses ini nanti akan terjadi yang 4 ini merasa indah. Sehubungan nanti dengan ayat Allah. Kemudian dan apabila masuk kalimat fi'il itu berkepanjangan. Dan nanti selama-lamanya. Jadi jika masuk itu berkepanjangan. Jadi indahnya seorang istri itu, menyenangkannya seorang istri itu tidak ketika bernikah, tapi sampai berkepanjangan. Makanya Allah pakai kalimat natoba. Ada huruf ma di sana. Jadi kalau orang yang indah dia beda istrinya, ketika bersolek saja dia engkar ayat. Dia melihat istrinya indah ketika masa bulan madu saja dia engkar ayat. Allah perintahkan natoba. Perempuan istri yang kau lihat itu adalah selamanya harus menyenangkan. Tidak ada batas waktu kecuali masa 9. Artinya kematian yang memisahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini maka melahirkan syarat-syarat untuk sebuah pernikahan jika kita buka kitab-kitab fikih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dijumpai dari yang perempuan, panggil atau dalam maka nikah. Sudah ketemu? Mungkin Ustaz Kopi karena seperti itu makanya menikah. Yang lain juga begitu, termasuk kita sendiri. Tapi masalah kadang terjadi penyesalan. Padahal itu setan. Apa penyesalannya? Begini. Coba kalau dulu yang tahun waktu SMA menjadi istri. Dengar itu. Karena dia lihat sekarang sudah jadi hebat. Lalu kita katakan, coba kalau kamu suaminya mungkin dia jalan. Itu kan kalimat coba. Makanya apa yang Allah berikan kepada kita itu, kita paham ayat Al-Quran. Wa min ayatihi an khalaqa lakum
lakum min anfusikum azwaja. Sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah ciptakan untuk kita pasangan. Apa itu maknanya? Berarti Allah yang menentukan. Ketika kita harus menentukan apa yang kita inginkan, maka nggak siapa pun yang memenuhi. Siapa yang ingin mau kalah bermain? Tapi kenapa kalah hati ini? Di lapangan ada yang semeja, di lapangan ada taktis. Siapa yang ingin merugi? Oh nggak ada. Itu berarti ada yang mati. Maka yang memberikan kepada kita min anfusikum azwaja, bahwa sistem itu dari golongan dirimu sendiri. Ini tafsirnya adalah min anfusikum itu Adam menciptakan Hawa dari diri Adam sendiri. Maknanya apa? Suami harus dari surga. Ini masih suami harus menjadi hebat, harus menjadi luar biasa. Kenapa? Harus menyadari seorang surga sebagaimana sadarnya Adam alaihissalam. Siapa yang bilang di surga tidak ada? Siapa yang bilang di surga tidak menyenangkan? Dan ketika Hawa ada, keindahan surga hampir pudar sama. Buktinya Adam mengikuti jejak Hawa keluar dari surga. Kalau memang surga itu lebih hebat daripada Hawa, tak mungkin Adam juga ikut makan buah itu. Dia kan orang tua. Ternyata kehadiran istri itu luar biasa. Ya ini kok, membukti. Artinya seperti yang seperti itu harus menjadi jiwa. Ada meninggal di surga, bukan senang. Begitu dia melihat sepasang burung, dia ingin seperti burung itu merasa indah. Lalu Allah yang Maha mengetahui niatnya Allah ciptakan dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Begitu dia lihat Hawa ada, saking senangnya dia ingin langsung merangkul, tapi Allah melarang karena masih boleh. Maka wajib untuk Tuhan Qadilah yang paling angkat di dunia ini bisa menghalalkannya. Ketika dia bilang, aku nikahkan putriku Siti Fatimah dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Aku terima nikah Siti Fatimah dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Sah. Maka Adam juga tak bisa begitu disahkan oleh Allah. Baru setelah itu apa yang terjadi? Keindahan surga kembali. Kehidupan kita juga begitu. Kalau istri sudah ada di pasar baru istri yang paling indah. Ketika istri sudah ada di kantor harus istri yang paling menyenangkan. Ketika belanja kita ada, uang kita ada, harus istri juga menikmati ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebagai pemahaman kami tentang ayat-ayat tersebut. Lalu apa hukumnya bagi orang yang membiarkan dirinya untuk tidak menikah? Padahal dia menikah itu kan ada sunnah, ada haram, ada wajib, ada makruh. Ketika wajib, andai kata dia tidak bisa mengendalikan dirinya akan zina, wajib. Ketika sunnah, manakala dia makan secara psikologis, secara fisik dan psikis, kemudian dia ada belanja. Sunnah
sudah dia punya pencarian, matang secara kondisi tubuh, matang secara akal, sunnah bagi dia. Makruh hanya modal cinta. Nah, dong betul modal cinta. Makruh. Ime modal cinta. Nah, ime modal cinta. Nah iya. Tapi makruh. Nah iya. Makruh boleh. Haram jika berniat untuk menyakiti. Jadi posisinya di mana? Orang yang sudah sampai syarat sunnah namun dia tidak menikah, dia matang fisik, dia matang secara akliah, dia punya pencarian, maka di hadis Rasulullah kita baca wa ya'muru bil barati wa yunha 'anil tabattul. Rasul menyuruh kita untuk menikah sesuatu yang kita senangi, dan Rasul menyuruh kita tabattul itu berkepanjangan, tidak mau menikah. Dia menganggap nikah itu suatu beban, suatu bayang-bayang ketakutan yang luar biasa. Lalu dia ganti, zaman sahabat ada seorang sahabat, dia ganti bayang-bayang itu dengan sering puasa, sering ibadah, sering zakat, lebih banyak sholatnya dari sahabat. Lalu ngadu sama Rasul, sahabat bilang Rasul, saya puasa, kemudian berbuka. Saya menikah, saya punya anak. Dilarang Rasul, apalagi tidak ahli ibadah, kemudian tidak menikah. Habis itu nanti kita Bisa diperpanjang lagi kan? Konsultasi. Karena Rasul bilang tahap sunnah dia sudah dapat, namun tidak mau menikah. Nah, syadidan. Kalau makna syadidan masuk larangan yang sangat luar biasa. Kalau orang Minang bilang sangat tinggi, kikirnya sampai kalian. Kalau zaman sahabat ada seorang sahabat yang sangat pelit, saking pedenya kalau datang tamu ke rumahnya, mau apa kemarin? Mau minjam ini bapaknya. Dia tutup cahaya lampunya supaya jangan pergi ke orang itu. Itu saking pedenya. Cahaya lampunya kan mau dia pergi sama orang. Syadidan kira-kira begitulah kalau sama dengan orang yang kufur nikmat akan diajar sangat pedih. Orang yang bisa menikah tidak menikah, nah ya syadidan kata Rasul, dilarang oleh Rasul maka menikah. Tapi jangan yang kedua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa polemik yang terjadi terkadang? Kita terkadang dihantui oleh konsep jika seorang perempuan tidak patuh pada suami maka apa? Sampai-sampai ada dalam satu hadis mengatakan Rasulullah imra'atahu ila firashihi. Seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur. Maka istri itu enggan. Pertama alaih maka ia enggan atas ajakan suami itu. Illa kana allazi fis sama', tidaklah ada untuk si istri itu kecuali laknat yang ada dari langit. Ini kan beban besar bagi istri. Sekarang bayangkan istri harus kerja mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Di rumah dia yang berpotensi. Dia kerja, mengurus anak, siapkan makanan, siapkan masakan suami, jam 8 berangkat lagi, pulang, ini volume kerja itu hampir 40-60% dengan suami. Apakah hadis ini masih bisa kita pakai? Maka perlu kita kaji matanya. Maka di ayat lain ada suami yang harus diminta, apa yang ya maksud syabab di hadis
istilah sebenarnya ya masa sababa manusia berbahaya. Hai golongan pemuda, asbab itu jamak taksir, berarti itu berlaku pada laki-laki, berlaku pada perempuan. Hai pemuda-pemudi, itu namanya jika ada kesanggupan al-baqa. Cuma ini lebih ditekankan kepada suami. Suaminya itu yang dimaksudkan al-baqa di sana itu adalah suami yang punya tempat tinggal, suami yang punya memberikan kedamaian, suami yang bisa memberikan belanja, maka menikah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke tadi polemik yang sering terjadi, manakala sebegitunya polemik kerja seorang suami istri, maka menurut analisis saya, maka inilah seorang suami harus juga memahami apa yang disebut dengan mawaddah warahmah. Mawaddah ini hubbur rajuli imra'atahu, penuh cinta suami kepada istrinya, itu mawaddah. Penuh cinta. Kalau memang cinta, rasa datang. Ya, dia capek dari pagi. Maka dikatakan tidak kejadian, tidak tergores rasa jengkel di hati suami. Datangnya dosa itu manakala ada kejengkelan. Jika tidak ada kejengkelan, aman. Maka suami perlu berpendidikan supaya jangan berkata tadi dimotis oleh hadis-hadis yang atau ayat seperti itu. Bahwa hukum nikah itu harus balance. Tidak hanya diberatkan bagi istri saja, diberatkan bagi suami, seimbang. Karena dua-duanya adalah keluarga. Maka hukumnya harus sama. Sebaliknya, suami juga yang tidak peduli, yang berdosa juga. Kemudian sedikit lagi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang disebut warahmah? Warahmati warahmatu. Seorang suami itu harus punya sifat lemah lembut. Harus punya sifat belas kasih. Jadi ayat ini jika kita hubungkan dengan hadis tersebut, maka tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika seorang suami umpamanya mengajak istrinya ke tempat tidur, namun dengan dalil si istri tidak bisa karena bela-bela dan itu benar, maka lari ke ayat ini. Memang saya suami harus dituntut rahmah. Apa itu rahmah? Ada sifat ar-rahmah itu di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Artinya belas kasih, penuh kasih. Jadi nggak bisa hanya sebagai kamu di dalam kamu sampai dipisahkan tempat tidurnya. Ya, hadirin yang dirahmati Allah